えはい、こんばんは、タリさん。こんばんは、先生。はい、お元気ですか？元気、先生。はい、Sen- oke, yuk kata. Oke, malam ini tadi ada yang izin ya. Nah, Yuli izin, yang lain belum tahu. Kita tunggu dulu aja. Sambil Kak nunggu, Naja, kenapa? Kak Naja izin juga, Sensei. Pohon aja izin juga ya? Nggak Baru tahu. aja tari balas pesannya. Ntar. Oh gitu. Sebab hujan lebat gak bisa pulang. Oke, oke. Iya, iya. Oke, nggak apa. Nanti ada rekamannya kan soalnya. Oke, siapa lagi ya? Si ada Cindy juga nggak bisa karena lagi rusak HP-nya seminggu gitu. Oke, Waduh. siapa lagi ya? Muti. Oh ya, Muti sama Intan biasanya ya. Intan sibuk kerja, kalau Muti belum tahu. Kak Biasanya Intan kerja itu, terus. Hmm? Kak Intan itu minggu lalu tanya soal Kuremas AG. Mas, dia Hmm? menyalin mungkin masih sampai situ, Sensei. Oh gitu. Hmm. Hmm. Kalau dia sih cerita kalau Intan ya, apa katanya, keteteran kerjaannya karena lagi susah perusahaannya gitu. Jadi ngurangin orang, tapi beban kerjanya ditambah gitu. Nah ya udahlah. Hmm. Hmm. Aduh, Oke, oke. Ya udah kita mulai aja. Kita kemarin tuh sampai di halaman 3233 kan, jadi PR. 3233. Kita bahas dulu aja lah ya, 3233-nya. Yang belum dibahas tuh yang mana ya? CD ya? CD sama mm, oh, 3233 semuanya ya? iya, Sensei. Oke ya, oke, kita bahas deh. Biar yang lain juga nanti nonton rekamannya juga nih, gitu ya. Oke, mulai dari CD dulu ya. Nah, udah bener sih. Udah bener sih. Yang dibuat sama Tari nih. 12 Maru. Mm-mm. Ini Maru, betul. Ini Batsu. Ini Maru. Ini Batsu. Oke, bener. Lanjut. Kalau yang CD11 itu reaksi spontan. Nah, ini reaksinya apa nih? Ima Pasokongga Suitaimasu Kak. Hai Suitaimasu. Lanjut ke Bang Ni. Kabang Niwa. Apa itu tulisannya? Saifu. Saifu apa? Saifu ya. Saifu ya. Maksudnya mau nulis dan gitu, Saifuya, Heeh. kau kau sui ya, terus baru pen nado arimas. Hai, oke. Kemudian tiga, iya, Simeteimas. Empat apa nih tulisannya? Nomor 4 jawabannya Funjit. Ini tadi cari di Google ya, apa itu laporan kehilangan. Tulisannya Funjit Funsito Doke. Laporan kehilangan itu tadi tadi mau nulis apa itu Wasure Nakushi? Masa Wasure Nakushi?
Sirio apa itu? Pas Suryo, Pasurete Nakusite gitu. Jadi saya Hmm. cari di Google. Hmm. Maksudnya mau nulis laporan kehilangan. Hmm. Oh gitu. Tapi kan itu kan yang ditanya apa yang ditanya nomor 4? Eh, Karita Hono Hmm. Nakusite Shimatara do Hmm. Shimaska Hmm. Kalau kamu bila kehilangan buku yang dipinjem gitu kan, ya. kamu lakukan apa? Gitu kan? Oh, oke. Oh, Hmm. itu kehilangannya nggak harus di perpustakaan. Ya bisa di Bebas. perpustakaan atau ya mungkin biasanya sih harusnya perpustakaan ya. Ketika kamu menghilangkan buku yang kamu pinjam, ya mungkin bisa dipinjam dari orang, bisa dipinjam dari perpus gitu ya. Ya apa itu? Ya boleh aja sih. Cuman yang lebih cepatnya kan ya udah diganti aja bukunya. Selesai udah. Iya, diganti itu tadi dapatnya mana Hmm. ya? Baiso, Baiso Sukute Imas. Hmm. Betul enggak ya, Sensei? Baiso tulisannya ya. Baiso. Ganti rugi. Hmm. Bentar. Terus Tari mau nulis minta maaf tapi nggak tahu. Baik, Baiso? baik show gini. Iya. Oh iya iya oke lah boleh lah. Hmm. Saya pun nggak tahu baik show apa. Ini baru lihat saya. Kanjinya soal kanji yang satu. Dua-duanya tuh. Kanji baru buat saya juga nih. Baru tahu saya juga ini. Baisho. Oke, nggak apa-apa lah. Nah, lanjut. Hmm, oke, ini boleh deh. Nomor satu dibaca dulu tarik. Nomor. Yang 4. Kalian aja. Ea, Nih. Hmm. Akon ga Tsukite Imaskara. Hmm. Susu, Suzushi desu. Hmm. Tsukite, Hmm. Suite. Suite. Hmm. Kalau apa itu AC-nya karena dihidupkan, Hmm. dinyalakan Iya. kan? Hmm. Tsukite, Sukite. iya Tsukite, dinyalakan. Eh, Hmm. Sukimas. Pakai yang ini ya. Oke, jadi suite. Jadi suite. Tarisan. iya, Hmm. Hah? Jadi suite. Oh, Suite Imaskara. baik sampai Hmm. besok. Ya, kalau enggak Suite Imaskara, Sushi des. Hmm. Oke, lanjut dua. Kaigi Setsuno, Denki ga Hmm. Kite imakara, Kaigi mo wata to omoimasu. Hmm. Karena listrik ruang rapat mati, rapatnya Watara selesai. Hmm. Segera diselesaikan. Karena listrik di ruang rapat mati, saya pikir rapatnya sudah selesai. Nah, gitu ya. Mm-mm. Saya pikir, eh saya pikir atau saya, ya, ya, saya pikir sih, omoimas. Saya pikir sudah selesai, gitu kan. Mau
Wata kayak Giwa, rapatnya mungkin udah selesai gitu kan. Ini apa tadi isinya? Anu, Kimas Kiete. Hmm, Kiete betul, Kiete Pertama. Maskara betul, oke. Lanjut, Muti nomor 3 bisa, nomor 3. Ya, Sensei. Hmm. Nomor 3, Doaga Aitei Maskara Hmm. Sumete Kudasai. Hai, oke. Lanjut 4, lanjut Muti. Koto ya. Kono koto wa Oketoga Suite Imasenkara Ubeng des. Hai, Suite. Udah. Heeh. Suite Maskara, lanjut 5. Tarik lagi 5. Yang satu. Kite wa bakoni. Ako. Hakoni. Hakoni. Hmm. Terus suite mas. Suite. Terus suite. Suite. Oh, Hai, suite. Suite Mas. Suite Mas. Oke, lanjut 2. Muti. Dua itu. Sono Kopikiwa Koarete Imaskara Hmm. Sukai Maseng yo. Hmm. Oke, lanjut 3. Tarik. Sono, sono kopu wa warete imasu yo. Kiraina kopu wa achira desu. Warete sensei. Warete apa? Rusak. Rusak. Warete Kalau pecah. Pecah mm, maaf. Karena kalau gelas. coba diartiin dulu. Hmm, gelas gelas yang itu rusak ya. Hmm. Eh, gelas yang baik ada di sana. Hmm. Oke. Pecah. Hmm. Gelas yang di situ pecah. Kalau yang bagus ada di sana. Hai. Oke, bisa juga sih ya. Tapi kalau di sini eh lebih tepatnya pakainya yang ini satu lagi. Yogorete. Yogurette Mm-mm. kotor. Kotor. Sono kapua Yogorete mas yo. Kalau yang itu gelasnya kotor. Kireina. Kalau kire ini kan bersih artinya. Oh iya. Mm-mm. Kireina di sini maksudnya jadinya Kireina Kapua Hachirades. Gelas yang bersih itu ada di sana tuh. Nah, gitu ya. Oke. Lanjut 4, Muti. Eh, Tosokan wa Ichigatsu Ichigatsu Mika Made Aite Imas. Hai. Oke. Lanjut. Artinya apa tuh yang 4? Tosokan eh, perpustakaan buka sampai 3 Januari. Hai, oke. Lanjut. Kemudian 6. Nomor satunya tadi. Wainwa Rimaska Iye mau mau okuri o, mau orikire site simai masta. Ini tadi ngarang ya. Hmm. Maksudnya gini, apakah apa itu? Apakah ada wine? Hmm. Tidak. Apa itu simai masta mau sudah terjual semua gitu loh maksudnya. Habis. Hmm. Oke. Ya bisa Hmm. juga sih ya. Tapi ini sebenarnya paling cocok apa? Apakah ada Hmm. wine-nya? Udah keminum semua. Nah, gitu. Ini yang ada Oh, di depan sebenarnya nih. Sama. Oke, sangat-sangat kreatif ya hari ini. Oke, nggak apa-apa. Bagus juga sih, ya kan? eh tapi maksudnya kalau sudah terjual semua, bukan bentuk penyesalan jadinya tari. Bentuk kepuasan, benar nggak?
laku semua nih poin gua gitu kan. Oke, Oh, seperti itu ya. iya Ya kan? bener dong. Kalau misalkan produk dagangan laku semua, senang dong. Masa No, masa kecewa. Jadi si Mai Masta masih ingat nggak bentuk pola kalimat apa? kekecewaan, Iya, penyesalan. kekecewaan, iya penyesalan. Nah, gitu ya. Seperti itu. Wah ini masih ada nggak? Nah, aduh, Berarti udah diminum semua. Nah, gitu. Kayak gitu ya. apa tadi Sensei? Nomi, Iya, Nomi, mau yonde. Yoni. Yonde. Sensei, Nonde. Nonde. Yang nomu, nomu. Iya. Nomu jadi nonde kan. Nonde si Mai Masta. Gitu. Hmm. Oke. Lanjut dua. Muti. Dulu. Sore wa Tosokan no Hong desu ka? Eh, kaisi, kaisite shimashita kara. Kaisi ni ikimasu. Hmm, Oke. Lanjut. Nomor tiga. Tarik lagi. Konomeru wo yatte shimaimasu kara osake ni dozo. Hai. Oke. Konomeru apa? Konomeru wo yatte shimaimasu kara. Ya, teh apa tuh? Menyelesaikan. Oke. Kalau udah Eh, selesai ngirim kali ya, lebih tepatnya. ya. Kalau udah selesai ngirim emailnya, nanti ya gitu ya. Lebih tepatnya karena saya harus menulis email kali ya. Kaite. Konomeruo kayak kaite shimai maskara. Karena saya harus nulis email ini dulu, silakan duluan. Ya gitu. Misalkan kalau email kan antara ditulis atau dikirim ya. Tapi kalau dikirim kan tinggal klik doang gitu ya. Klik, kirim, selesai, pulang. Tapi kan kalau dia nulis berarti kan ada kerjaan dulu kan. Mau nggak mau nih. Aduh jadi nggak bisa pulang bareng nih ya kan gitu. Jadi mesti nulis dulu gitu ya. Waktu itu. Nah, kalau nulis kan biasanya lama. Kalau ngirim mah cepet ya. Tinggal tek udah selesai ngirim. Nah gitu. Oke lanjut. Yang nomor berikutnya, nomor 7 yang satu, Muti. 10. Juji no Yokosoku deshita ga Jikan ni okurete shimashita. Shimai Masta. Shimai, Shimaimashita. Shimai Masta. Shimaimashita. Hai. Oke. Lanjut. Dua, tarik. Iki kata o oshiete moraimashita ga Michio, Michio, Machi, Machi kaete, Machi kaete shimaimashita. Hai. Michio Machigaete gitu ya. Gitu. Mm-mm. Saya udah diajarin sih cara perginya, tapi tetap aja nyasar. Nah, gitu ya. Michio Machigaete Shimaimashita. Tiga, Muti. Hmm. Kaimono kara kaeru toki Fukuro ga yaburete shimaimashita. Hai, oke ya Burete. Empat, tarik. 大学でタイ語を習いましたが、もう、卒業してしまいました。Hmm. Lagi-lagi tadi ngarang lagi anu Nah, artinya apa tuh gimana tuh? eh belajar apa itu di universitas Hmm. belajar eh, belajar bahasa Thailand Hmm. setelah si Master. Hmm, kan penyesalan ya si Master. Penyesalan. Oh, salah paham. Mau oboite, mau apa ndak mengerti wakari Hah? wakarimas.
wakari, Lebih wakarete, gampang pakai yang lupa. Apa lupa? lupa, Surete. Hmm. Jadi ini ada gak nih. Gak itu pasti tapi. Saya dulu tuh belajar bahasa Thailand di universitas, tapi Sureru. Sure. eh, jadinya tapi saya udah lupa. Gimana tuh? lupa tadi apa ya? Nah, itu. Wasuremas. Wasure, iya, ah, wasurete. Nah, Ada juga mau wasurete ngomong, shimaimashita gitu. naraimashita, mau wasurete shimaimashita. Iya. Dulu sih saya udah belajar bahasa Thailand di universitas, tapi udah lupa. Maksudnya sekarang udah lupa. Nah, gitu ya. Oke, lanjut. Nomor 8. Gambarnya yang mana nih nomor 8? Satu, 2, 3. Udah dibaca belum? Tiga. Kalau Muti udah dibaca belum? Udah selesai. Nah, berarti yang mana? Nomor tiga. Oke, nomor 3 ya. Tari juga nomor 3. Iya, Oke, ya. Jadi yang paling gampang nih jamnya ya. Pertama jamnya nunjukin pukul 5.46 gitu kan. Nah, cuman ada dua nih 5.46. Ini sama ini, ya kan? Nah, tapi bedanya ada di gedungnya nih, ada yang roboh ya. Nah, di yang di sini kagak ada gedung roboh masalahnya. Nah, gitu artinya ini udah pasti salah nih. Udah, kalau yang ini udah jelas-jelas jauh banget nih jamnya. Bukan 5.46 ya kan? Setengah 8 kurang 10 ya. Gitu ya, udah pasti salah juga ini. Gitu. Oke, Tokai. Nah, coba tes ah. Yang pendek aja nih. Coba nih. Yang pendek mana ya? Yang pendek nih? Nah, ini boleh nih. Susah nggak ya itunya? Kanjinya susah nggak ya? Susah kayaknya. Jangan dulu deh. Ada beberapa kayaknya belum saya ajarin sih. Ya udah ntar aja deh. Jangan deh. Oke, lanjut aja ke bab 30 kita. Bab 30 kita akan mempelajari mengenai ya baca dulu ya kosakatanya. Boleh nih. Tari dulu. Boleh. Baca dulu kosakatanya. hari Mas menempelkan, kake Mas menggantung, kazari Mas menghiasi, narabe Mas menata, we Mas menanam, modosi Mas mengembalikan, matome Mas, matome Mas, mat, mad- madosi Mas, Atau matome Mas, hmm, matome Mas atau Mas merangkum, rangkum. simai Mas menyimpan, Hmm, kime Mas menentukan, Yosu, Yosu si Mas belajar persiapan. hmm. Fukusu si Mas belajar pengulangan. Sonoma ni si Mas membiarkan begitu. Hai. Oke. Jadi ini banyak kata-kata kosakata baru nih ya. Gitu. Lanjut. Berarti Jugyo kelas atau pelajaran. Kogi kuliah. Rapat. Tengu rapat. hmm, Yotei acara. Osirase pengumuman. hmm. Kaido Guide book. kalender. Kaido book. Buku Guide buku. pertunjukan. Nah, Kaido buku hmm. pertunjukan. Buku petunjuk. Kalender. Hmm. Kalender. Posuta.
plakat atau poster, Hmm. Yoteihyo, jadwal acara, Gomi Gomibako, tempat sampah, Hmm. Ningyo, boneka, Hmm. eh, ka kabing, Hmm. kabing vas, Hmm. Kakagami, cermin, Hmm. Hikidashi, laci. Hai, oke, Ikidashi lah, Ci. Lanjut, tari lagi. Gengkang, ruang depan. Hmm. Soka, koridor. KB. Roka, roka, Hmm? roka, Oh iya. rok. Roka, Hmm. koridor. KB, Hmm. dinding. Ike, kolam. Moto no Tokoro, tempat semula. Hmm. Kawari, sekitar. Manaka, tengah. Hmm. Sumi, pojok. Mada, masih. Hai. Lanjut. Tari sensei. Iya, lanjut tari. Ya. Ryuku, ransel. eh, Hijau Fukuro, kantong darurat. Hmm. Hijauji, saat darurat. Sekat Sushimas, hidup. Kaichu, Kaichu Dento, Hmm. center. Toka, 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 nani-nani toka, atau. Iya, oke. Nani Nani Toka, gitu ya. Ini Nani Nani Toka ini mirip dengan Nado sebenarnya. Masih ingat Nado? Ya, Nado. Dan lain-lain. Iya, betul. Yang Nani Nani, ya, Nani Nani Nado, gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau yang Toka itu lebih kasual. Lebih kasual, dia gitu ya. Seperti itu. Nah, gini ya. Jadi si Toka itu terutama yang tadi dipelajari di Mina tadi barusan gitu ya. Dia itu untuk yang memiliki arti yang pertama ini. Kelihatan di layar saya? Atau kurang Iya, gede? toh. Hmm. Nah, oke. Nah, dia itu yang pertama ini nih, artinya nih, ya kan? Seperti ini, gitu ya. Digunakan untuk nyebutin beberapa contoh benda, ya kan? Yang diklasifikasikan satu golongan biasanya, atau jenis kegunaan, nah seperti itu ya. Nah, itu fungsi partikelnya sama seperti partikel nani-nani ya, nani-nani nado. Nah, tapi kalau toka itu kesannya lebih kasual, lebih informal gitu ya. Buat ke temen, kita lagi ngobrol biasa gitu sama temen, atau sama keluarga, atau sama di kelas, seperti itu ya. Atau yang lebih muda gitu ya, seperti itu. Kalau nani-nani ya nado lebih formal gitu ya. Seperti ya resmi, seperti itu gitu ya. Berita gitu ya. Nah, contohnya nih kayak gini nih. Basketball toka, Saka toka, Boruo, Sukate Iro Supotsuga, Sukides. Saya suka olahraga yang menggunakan bola seperti basket atau sepak bola gitu ya. Nah, gitu. Oke. Oke, lanjut. Lanjut, Muti. Ya. Hmm, Marui, bundar atau bulat, Hmm. Haru, suatu, Yume, sumimas, bermimpi, Hmm. Uresi, senang, Iana, tidak senang, Hmm. Suruto, kemudian, eh Me, Mega. Mega Samemas, Hmm. bangun, terus sadar. Hai, oke. Jadi ini ini unik nih ya, gitu ya. Ini yang terakhir nih. Oke, Mega Samemas. Oke, kita buka di kamus ya. Kalian kalau bilang bangun tidur apa? Oke, Mas. Hai, Okimas. Oke, bangun tidur itu Okimas. Satu lagi tadi Mega Samemas, gitu ya. Nah, ini kan sama-sama bangun sebenarnya. Apa bedanya? Nah, kalau Okimas badannya udah bangun, benar-benar bangun semuanya. Sebadan-badannya bangun dari tempat tidur, gitu ya. Sedangkan kalau Mega Samemas, nah ini mungkin kalau kalian kadang mungkin sering juga nih kayak gini ya Mega Samemas. Jadi dia Hmm. tuh cuman buka mata doang.
gitu kan. Kamu kebangun nih, gitu kan malam kebangun, nah gitu ya. Tapi nggak turun dari kasur, gitu, ngerti kan? Nah, kayak Ya. gitu. Mega Samemas tuh itu. Kamu sih kebangun, mata kamu kebuka gitu, sadar gitu. Tapi masih tidur di kasur. Atau mungkin main HP atau apa gitu ya. Atau mungkin memang kebangun tengah malam, Mega Samemas gitu kan, kayak gitu. Tapi abis itu tidur lagi, gitu. Nah ini nih, jadi cuman kebuka mata doang, kayak gitu ya. Jadi kan tadi kan dia bilangnya apa? Bangun sadar gitu ya. Tapi yang bangun tuh matanya doang. Yang sadar matanya doang. Tapi badannya kagak keluar dari kasur. Nah, itu bedanya ya. Kayak gitu. Sekarang kalian udah bisa bedain nih sekarang antara bangun sebadan-badannya bangun, benar-benar bangun dari kasur gitu ya. Mungkin ke toilet atau apa gitu ya. Kalau Mega sama Mas dia nggak bangun. Maksudnya mata kamu terbuka, sadar gitu ya. Tapi malas tidur lagi ah. Nah, gitu ya, tidur lagi deh kayak gitu kadang. Nah, itu dia Mega sama Mas. Oke. Kemudian apa lagi ya? Iya. Oke, ini untuk bilang nggak seneng, nggak suka gitu ya. Jadi dia ada dua nih ya, dengan kanji yang sama, tapi cara bacanya beda dan artinya sama. Oke, iya sama kirai. Hmm. Hmm. Oke, ya. Kalau iya sama kirai, nah ini ya. Kalau kirai itu dia cukup unik gitu ya, karena dia itu adalah kata sifatna gitu ya, seperti itu. Kiraina Iyana gitu ya. Ini unik juga ya karena ada i sebenarnya di sini ya. Tapi dia masuknya kata sifatna gitu ya. Nah, ini kayak ada pengecualian. Makanya saya kasih tahu ke kalian gitu ya. Si kira ini adalah kata sifatna gitu ya. Kayak gitu. Walaupun ada i-nya di sini gitu ya. Kan dulu saya pernah bilang nih kalau ada i-nya di sini biasanya dia kata sifat i. Nah, sekarang ada pengecualian ya si kirai gitu ya. Ya nggak tahu dari sononya gitu ya. Gitu. Pokoknya dia kata sifatna gitu ya. Jadinya nanti bentuk-bentuk perubahannya juga kayak gini. Jadi Kirai Nahito, jadi Kiraida gitu ya. Bukan jadi Kiraku gitu kan. Harusnya kan kalau kata Sifati bentuk perubahannya Kiraku gitu ya. Atau Hayaku ya kan, Hayaku Nemas gitu, cepat tidur gitu ya. Nah, khusus Kirai ini dia tetap jadi nak kayak si Iya ini. Iyanya juga Iya nak soalnya. Nah, gitu ya. Ya nggak tahu mungkin dari sononya ya mungkin biar nggak susah kali ya karena kanjinya dan kanji sama artinya sama tapi dia ada dua penyebutannya bisa jadi kirai kiraina jadi satu lagi iana yang artinya dua-duanya sama-sama nggak suka benci gitu ya seperti itu. Oke, gitu dicatat aja tuh di bukunya buku minanya tuh disampaikan kirai kirai bukan kata sifati tapi kata sifatna juga gitu ya seperti itu sama kayak si iana itu tadi kata sifatna yang arti itu tuh nggak senang, nggak senang, nggak suka, benci gitu ya seperti itu. Oke, lanjut. Kemudian uresi senang. Oke. Nah, ini yang sering kita ini marubatsu. Nah, ya, ini dia. Nah, kalian udah mulai belajar nih kancinya nih marui, bulat artinya tuh, bundar, bulat. Gitu. Udah dari buku Mina 1 kita udah belajar nih marubatsu, marubatsu. Nah, ini dia nih. Marui artinya bulat. Nah, gitu ya. Masih ingat mall di Jepang tuh yang oi oi? Nah, itu ya. Marui. Gitu. Itu yang paling unik banget soalnya itu. Hmm, Marui. Nah, ini ada mall namanya Marui. Nah, tapi lambangnya oi oi. Nah, kayak gini nih. Nah, gini. Ini mall 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 terkenal di Jepang soalnya gitu ya. Banyak terutama kayak di kota-kota besar, Tokyo gitu ya. Kayak gitu. Nah, ini tulisannya oi oi. Tapi kalian jangan bacanya oi oi, tapi bacanya Marui karena ini bunder. Marui gitu. Seperti itu. Marui. Oke, lanjut kita balik lagi. Hmm,
Apalagi ya. Hijau, oke, hijau bukuro. Nah, maksudnya ini kantong darurat tuh maksudnya ini ya. Kadang kalau di pesawat terbang itu ada kantong darurat tuh, kayak biasa kayak buat muntah gitu ya. Nah, itu kantong plastik darurat maksudnya seperti itu kantong darurat hijau bukuro gitu ya. Atau hijoji saat darurat gitu ya. Nah, ini hijau pokoknya darurat hijau ini kayak gitu ya. Extraordinary kayak gitu. Hmm, hijau. Dia ke hijau ini adalah kata sifatna. Nah, ini ya, ini unik juga nih ya. Jadi mulai ada banyak, udah mulai belajar bahwa dari satu kata yang sama gitu ya, sorry. Satu kata yang sama ini, dia bisa jadi kata benda, ya kan? Dia bisa jadi kata sifatna. Nah, gitu ya. Yang artinya sama. Artinya tuh emergensi, darurat. Nah, gitu ya. Gitu, hijau toki gitu ya, saat darurat gitu ya. Kayak gitu, kayak mirip himana toki gitu ya, saat waktu luang. Nah, sekarang hijau ini dia bisa jadi kata benda, dia bisa jadi kata sifatna gitu ya. Nah, itu dia. Udah mulai ada apa namanya? Multifungsinya, kotobanya, kosakatanya gitu ya. Tergantung dari konteks kalimat nanti jadinya kayak gitu ya. Seperti itu. Jadi mesti diperhatikan konteksnya nanti. Seperti itu. Kemudian apalagi ya? Mada, oke masih. Kemudian ini oke. Manakah, tengah. Kalau dulu bilang tengah itu Aida ya. Atau Aida itu di antara ya sebenarnya. Tapi kalau ini Manakah benar-benar di tengah gitu ya. Mawari di sekitar. Motono Tokoro. Nah, motonya ini adalah original gitu ya. Karena kan tadi nih Motono Tokoro tempat semula gitu ya. Nah, tempat yang originalnya gitu ya. Motonya itu adalah artinya original gitu ya. Nah, gitu ya. Moto artinya original, sumbernya, asalnya gitu ya. Seperti itu, kayak gitu. Moto gitu. Kemudian apalagi ya? KB, dinding, roka, koridor, oke, gengkang. Nah, ini kita udah sering banget ya gengkang, bahas gengkang dari awal. Terutama kayak yang properti di Jepang gitu, gengkang. Pasti ketemu gengkang di depan di awal gitu ya. Hikidashi, oke. Terus cermin, kagami, lanjut, apa lagi ya? Kayaknya nggak ada lagi sih kayaknya. Hmm, oke, kita masuk ke pola kalimat. Oh ya, ini dulu nih. Ada kosakata baru lagi kita di sini. Hijono baai. Baai itu apabila gitu ya. Apabila saat darurat. Hijono baai. Nah, gitu. Oke, boleh dibaca dulu nih. Tadi siapa terakhir? Kak Muti terakhir. Oh ya, Tari berarti. Lanjut, Tari. Jisin, jisin no baai. Mm-mm. Apabila saat gempa bumi. Ya. Sonae ga tai setsu. Yang penting adalah persiapan. Mm-mm. Satu. Kaguga taore nai yo ni Mm-mm. shite oku. Mm-mm. Mencegah kerobohan perabotan rumah. Mm-mm. Souka, soukaki, soukaki yo sonaeru. Mizu wo takuae teoku. Mm-mm. Teoku lagi. Menyiapkan alat pemadam kebakaran atau menyiapkan air. Mm-mm. Hijau Fukuro Oyoi Shite Oku. Menyiapkan kantong darurat. Mm-mm. Chiki no Kinan Boso Boso Kakuning Shiteoku. Mengecek Mm-mm. tempat pengungsian di daerah masing-masing. Mm-mm. Kajoku Jishin Kijin. atau Kijin. 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 Hah? Kajoku Kijin Yujin. Yujin
Hmm. Yujin to Hmm. Moshimono Moshimono Baai no Hmm. Renkaku Sakyo Kimete Oku memastikan dahulu alamat kontak saat darurat di antara keluarga, kenalan, dan teman. Oke, cukup. Sampai situ dulu. Oke, kita bahas ya. Nah, jadi seperti yang kita ketahui ya bersama ya bahwa di Jepang itu hampir setiap hari gempa bumi. Kemudian juga dia sangat rentan sekali dengan yang namanya bencana alam gitu kan. Bencana alamnya selain gempa bumi gitu kan, dia bisa kena tsunami sewaktu-waktu gitu kan. Kayak gitu ya, beberapa waktu lalu juga banyak berita-berita gitu ya kayak ada mega earthquake gitu-gitu ya 30 tahun ke depan gitu di Jepang ya. Memang karena kan eh, termasuk Indonesia juga kan kita masuk ke dalam namanya Ring of Fire gitu ya. Seperti itu ya, mengelilingi dari Jepang terus yang Asia Tenggara terus juga kita termasuk gitu kan sampai yang ke mana yang Amerika Selatan gitu ya sebagian kayak gitu ya. Nah, memang kalau di Jepang itu mereka udah persiapan sebenarnya di setiap rumah-rumahnya, kemudian juga warganya, gitu kan, warganya tuh ada di drill namanya, kayak di simulasi gitu. Mungkin kayak setahun sekali gitu ya, nggak mungkin kayak setahun sekali lah, ya. Pasti ada gitu sekali minimal. Untuk namanya simulasi evakuasi saat apapun lah, pokoknya yang darurat, antara kebakaran kah atau gempa bumi atau tsunami lah kayak gitu ya minimal setahun sekali gitu selalu ada kayak gitu ya. Gimana cara pakai alat pemadam kebakaran ya kan kalau kebakaran gitu. Gimana caranya. Nah, yang utama itu dia itu selalu ada namanya ini apa namanya persiapan kayak gini nih di rumahnya masing-masing biasanya minimal satu gitu kan minimal satu satu rumah satu biasanya jadi tujuannya apa ya kan ya ketika bener-bener gempanya dahsyat gitu yang bener-bener pokoknya udah deh pasti habis itu harga benda satu nah yang dibawa itu minimal satu ini nih gitu ya kenapa ya kan ya untuk mencegah yang tadi yang kayak kita ada di saudara-saudara kita di Sumatera itu ya gitu ya ketika mereka bencana banjir gitu ya banjir bandang longsor segala macam karena mereka ya Hmm. kita Indonesia itu nggak dilatih untuk ini ya untuk mempersiapkan untuk yang seperti ini ya nggak menyiapin apa air terus makanan darurat gitu minimal yang kayak yang bisa langsung segera dimakan lah kayak gitu ya yang biasanya tahan lama seperti itu ya nah itu minimal setidak-tidaknya kalau 1 2 3 hari lah ya minimal kayak untuk 3 hari lah ya minimal bisa masih bisa makan minum minimal gitu ya seperti itu nah itu mereka disiapin tuh setiap rumahnya satu minimal kayak gitu gitu ya karena ya udah pasti kalau bencana ya nggak bisa ditebak kapan kan tapi setidak-tidaknya ada persiapannya ada langkah-langkah pencegahannya gimana minimal kita hidup dulu minimal kayak gitu nah itu namanya jadi ada hijau nih gitu ya ada tas ransel untuk eh, saat darurat nah isinya kayak air minum ada duit beberapa gitu ada senter ada makanan kaleng ya kan itu paling 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 gampang deh makanan kaleng karena kan lama ya expirednya gitu kan bisa 2 3 tahun gitu ya seperti itu lama gitu kan kemudian apalagi ya radio ya kan radio sama baterainya ada pisau lipat ada tali gitu ya sama ada baju-baju minimal buat ganti sekali gitu ya kayak gitu sama anduk gitu ya nah itu udah kayak gini doang nih isinya gitu center ya kan karena kan udah otomatis kalau kalau bencana alam ya kan mau nggak mau listrik mati kan padam ya kan mau nggak mau malam ya mau nggak mau pakai senter gitu kan atau enggak mungkin ada korek api seperti itu gitu kan minimal sama lilin nah udah itu seperti itu gitu oke terus juga kalau lain-lainnya sih memang ini ya apa ada tempat pengungsian kayak gitu-gitu ya memang harusnya sih ada ya setiap kota gitu ya, setiap desa. Tapi ya mungkin kalau di Indonesia susah ya kalau ini yang nomor 4 ini nggak bisa sih. Karena mesti dari pemerintahnya juga gitu ya. Kalau kita kan biasanya nyiapinnya yang ini doang ya kan.
Nomor 2, nomor 3 gitu ya, sama nomor 5 paling yang dari kita pribadi gitu ya. Gitu. Kalau nomor 1 ya ini susah, kalau di Indonesia juga susah gitu kan, terutama kalau kita barang-barangnya apa namanya, ke perabotan rumah ya udah nggak bisa dicegah ya, namanya bencana gitu ya, seperti itu ya. Kayak gitu ya, udah masa bodoh aja lah kalau nomor 1 sih gitu ya. Susah. Kita yang bisa kita kendalikan aja, yang bisa kita kontrol masing-masing tuh 2, 3, 5. Udah itu aja deh gitu ya. Lanjut, Muti, nomor 2-nya. Ya, saya. Mhm. Nomor 2. Manichi Jisin Gaoki Tabai. Mhm. Yobuna Yobuna Seba. Teburu, teburu, table. Jofunai Teburu Renositani Moguru. Hmm? Ochishitsui Ochi Ochisut suite. Ochisuite Ochi suite. Hi, hi ini hi. Hino Shimatsu Hinoshimatsu. em, To'o To'o Oh. To'o Akete Mhm. Hino Kakumo Deguchi ini Deguchi. Oh. Eguchi no Mhm. Kumo. Mhm. Terus nih Kakuho. Lanjut. Awate Tete Awatete. Mhm. Awate Awatete Sotoni Mhm. Tobi. Tobida Sanai. Tobida Sanai. Hai. Oke, itu dulu cukup. Oke. Nah, ini apabila terjadi gempa bumi. Nah, gitu ya. Kita pertama ya, ini gempa buminya bukan gempa bumi ini ya. Bukan ada banjir juga ya. Atau tsunami gitu ya. Melindungi diri di bawah meja yang kuat. Nah, ini ya. Yofuna Teburuno Shitani Moguru gitu ya. Biasanya ya meja kayu yang kuat gitu ya. Atau meja besi seperti itu ya, kayak gitu ya. Maksudnya ya minimal pertama harus jangan sampai kita kejatuhan barang-barang kita juga gitu ya. Seperti itu, atau mungkin plafon kita rusak gitu ya, rumahnya gitu ya, roboh langsung genteng gitu ya. Nah, kita melindungi diri di bawah meja yang mejanya yang kuat gitu ya. Jangan sampai meja plastik ya, ya kena juga gitu kan. Seperti itu, kalau meja plastik mah ambrol nanti. Ochi suite. Nah, ochi suite itu maksudnya memadamkan, ya, matikan. Hino Shimatsu gitu kan. Biasanya ya dari kompor gitu ya, paling paling cepet tuh kompor gas gitu ya, matiin selangnya gitu kan, dicabut selangnya kayak gitu ya. Kalau kita di Indonesia kan pakai selang gitu ya. Gitu. Pakai ada regulator, selang regulator. Nah, kayak gitu ya. Kemudian toko ya kan, pintu. Ini pintu. Nah, toko akete deguchino kakuho gitu ya. Buka pintu gitu kan. Buka pintu supaya ya sewaktu-waktu udah darurat kita harus keluar ya, jangan sampai pintunya malah kekunci gitu, atau minimal kalau kita tertimbun gitu ya, tidak-tidaknya ada pintunya tuh udah dibuka, jangan sampai kekunci itu pintu, apalagi kalau bencana kayak gitu ya, seperti itu ya. Kakuho gitu ya, kakuho itu memastikan keselamatan. Oke, lanjut sama awatete sotoni. Kita lihat awatetenya. Awateru. Nah, jangan panik ya, sebenarnya kayak gini. Awateru ini panik maksudnya ya. Seperti itu. Jangan panik. Nah, gitu ya. Awateru. Awatete. Awatete sotoni tobi dasanai. Jangan terburu-buru. Tobinya ini tobi terbang gitu ya. Jangan keluar dengan tergesa-gesa. Maksudnya kayak gitu ya. Tobi dasanai. Oke, kemudian lanjut. Tari lagi. Jisin ga Osamatara. Hmm. Tadashi Joubou o Joho. Kiku. Hah? Joho. Oh, Joho. Tadashi Joho o Hmm. Kiku Yamakuzure ga Kekuzure Hmm. Tsunami ni
Cuy. Hmm. Udah. Johor. Nah, kita lihat nih. Kosakata yang baru. Panggil dasar. Hmm. Karena nanti kalau ujian JLPT ini sering keluar ini soalnya nih, yang kayak gini-gini nih. Hanya saya pelan-pelan gitu ya. Karena ini juga baru kosakatanya Johor. Kemudian apalagi tuh eh Yamakuzure. Kemudian ada Gakekuzure. Kemudian ada lagi kalau tsunami udah sering ya. Tapi tsunami biasanya nggak keluar kanjinya sih soalnya. Sama cuy. Nah, cuy ini yang sering juga nih, cuy. Sering keluar. Oke. Joho, Joho ini yang sering keluar aja nih, Joho sama cuy gitu ya. Kalau lainnya ya buat belajar aja bareng gitu ya. Joho itu informasi gitu ya. Biasanya informasi, berita gitu ya. Nah, ini Joho seperti itu. Nah, ini biasanya E4 keluar, tapi dia nanti mungkin dikasih furigana di atasnya nih kayak gini Joho. Jadi kalian ingat-ingat aja Joho itu adalah informasi atau berita gitu ya. Seperti itu Joho. Sama cuy. Cuy ini sering juga keluar N4 karena ini kanji N4 nanti kita akan belajar kanji N4 ini cuy nih cu dan i gitu ya. Yang artinya tuh hati-hati. Nah, gitu ya. Go cuy kudasai biasanya. Tolong hati-hati. Nah, ini biasanya ada di kayak ya himbauan terus juga kalau ini ada di stasiun kereta api seperti itu ya. Biasanya nanti ada announcernya gitu ya, si keretanya bilang tolong hati-hati gitu ya ketika menuruni kereta, menaiki kereta karena kan ada kayak sedikit celahnya gitu ya biasanya. Kayak gitu, kakinya takut kepleset gitu ya. Gocui kudasai seperti itu ya. Tolong hati-hati seperti itu ya. Oke, sisanya sih nggak akan keluar ini karena ini kanji-kanji sulit gitu ya. Bukan kanji N4 semua gitu ya. Yamakuzure itu longsor gitu ya. Gakekuzure juga sama, longsor juga. Bedanya adalah kalau Yamakuzure biasanya ya dari gunung. Yama ini depan ini, ya kan? Kalau Gakekusure ini dari kayak dari tebing gitu ya, seperti itu kayak gitu ya. Biasanya kan kalau yang tebing-tebing gitu ya ya bukan dari gunung-gunung banget gitu ya. Kadang ya ke dataran tinggi dikit aja gitu kan. Kadang kayak ada tebing-tebingnya gitu ya, seperti itu ya. Terus tsunami, kalau tsunami ya kita tahu semuanya tsunami gitu ya. Kayak gitu. Ini belum perlu dipelajarin sih. Ini nggak akan keluar sampai yang tiga pun nggak keluar soalnya. Gitu ya. Kemudian oke, jadi Joho sama Cui aja nih. N4 yang mesti dipelajarin. Joho, Cui. Gitu ya. Informasi sama ini yang hati-hati. Oke, lanjut. Apalagi nih? Hmm, oke lanjut. Muti lagi, 4. Halo Muti. Iya, Sensei. Ayo, oke lanjutin 4. Hinan Suru. Hinan Suru Ba'aiwa. Mhm, Terus Kurumao mhm, Sukawaju. mhm, Kurumao Sugawaju. mhm, Kanaraju. mhm. Kanaraju Aruite. Hai, oke lanjut. Hmm, Taibuno. Taifu, Taifuno. Taifuno, Baai. Taifuno Baai. Mhm. Kishouju. Kishouju Hoo Kiku. Kisho, Kisho Joho. Kishoujoho. Mhm, Kishoujoho Kiku. mhm. Hmm. Ieno, Ieno. Ieno Mawari. Mawarino. Tenkeng. Mhm, Tengkeng. Lanjut. Tenkeng. Terus Radio. Rajio, Radiono. Rajio.
Ragiono, Mm-mm. Ragiono, Dencino, Sonaeo, Hah? ke bawah Lanjut. ya Sensei. Ke bawah. Sonaeo, Mizu, Mm-mm. Mizu King, Mizu Kinkyo, So, Sokuhin no, Kinkyu. Soho, Kinkyu Shokuhin. Kinkyu Sokuin, Kinkyu Sokuin no, Junbi. Junbi. Hai, oke. Sip. Oke, ini ada kosakata lagi nih yang perlu kita pelajarin juga. Oke, ini saya hapus dulu. Kemudian Taifu. Nah, Taifu ini angin topan maksudnya. Nah, ini Taifu keluar biasanya ada di N4. Kemudian tadi Johor udah. Oke, kemudian Tengkeng sih kagak ya. Cuman kita belajar aja lah. Tengkeng, kemudian apalagi tuh? Denci. Nah, Denci baterai ya. Gitu ya. Denci ini bisa keluar soalnya dia kanji N4. Kemudian Sonae, kayaknya enggak sih. Sonae kalian cukup belajar ininya aja. Eh apanya tuh? Furigananya. Furigananya. Kanjinya nggak keluar. Kemudian Mizu Shokuhin. Oke. Tapi itu depannya ada Kinkyu. Oke. Ada Kinkyu. Kinkyu Shokuhin. Mm-mm. Sama Junbi. Nah, Junbi ini keluar. Karena Junbi artinya persiapan. Oke. Taifu, ya kan? Typhoon gitu ya. Angin topan. Kemudian Tengkeng. eh, Artinya tuh pengecekan, eksaminasi gitu ya. Seperti itu ya. Mengecek sekitar rumah, Tengkeng gitu ya. Mawari, sekitar. Kemudian Denci, baterai. Batu baterai maksudnya Denci. Nah, gitu ya. Nanti kita kan belajar nih. Kanji ini Denci soalnya. Terus Sonae tadi Sonae mempersiapkan juga gitu ya. Sonae sama Junbi ya mirip-mirip sebenarnya gitu ya. Sonae sama Junbi ini gitu ya. Tapi kalau Sonae itu lebih mempersiapkan yang eh, apa menyediakan apa ya? Barang-barang, benda-benda gitu ya, Sonae itu gitu ya. Kalau Junbi itu soalnya nanti dia bisa untuk mempersiapkan kayak persiapan rapat gitu ya. Jadi lebih lebih luas lagi kalau Junbi gitu ya. Tapi kalau Sonae ini lebih sedikit spesifik untuk benda-benda biasanya kayak gitu ya. Untuk benda-benda biasanya Sonae. Kalau Junbi untuk persiapannya lebih luas, bisa persiapan benda juga memang gitu kan. Untuk persiapan rapat juga kadang bisa mempersiapkan rapat, perlu ada apa namanya? Nyiapin kertas, dokumen. Nah, kadang kan suka begitu kan. Gitu ya. Kemudian Kinkyu, Kinkyu mungkin cukup apalin yang ininya aja, hiragananya gitu ya, kanjinya nggak keluar ini Kinkyu gitu ya, kanji N1 tuh gitu ya, mungkin kanji belakangnya mungkin eh, nggak akan jadi Kinkyu tapi jadi Kyuni biasanya N4 gitu ya. Isogu, buru-buru ya kan. Kyuni secara mendadak biasanya Kyuni. Nah ini adverb N4 nih, nanti kalian pelajari, kita pelajari gitu ya. Kyuni, Isogu, Isoide, Kyuni ya kan, itu aja yang keluar. Nah kalau Kito kayaknya enggak juga sih, biasanya pakai hiragana dia gitu ya. Nih, kata ini biasanya ditulis dengan hiragana saja seperti itu gitu. Nanti ada juga di catatan saya tuh yang kemarin saya kasih Fukushi N5 N4 itu. Oke. Kemudian sama Shokuhin. Nah, Shokuhin juga keluar yang artinya tuh Shokuhin produk-produk makanan ya. Dari kanji tabemas ini. Kanji tabemas. Nah, dia bisa dibaca shoku. Masih ingat shokuji, makan? Nah, ini ada shokuhin. Hinnya ini kanji N4 juga, kanji artinya barang. Kayak gitu ya. Nah, cuma simpel banget nih. Bikin kotak tiga. Udah selesai. Ini bikin kotak tiga nih. Artinya barang. Karena barang ditumpuk-tumpuk biasanya kan. Kotak gitu ditumpuk-tumpuk. Nah, kayak gitu udah. Gitu. Gitu. Oke. Hinsitsu kualitas barang. Nah, gitu ya. Nanti kita akan belajar juga ini N4 juga gitu ya.
Oke, lanjut dulu sama Junbi terakhir. Nah, Junbi ini sebenarnya kanjinya kanji N2 N3 ya, gitu ya. Tapi di N4 mungkin kadang keluar, gitu ya. Jadi mesti hati-hati karena dia eh, dibanding Sonae, yang Junbi akan sering lebih keluar dibanding Sonae, jujur aja, gitu ya. Karena Junbi ini kan udah saya bilang tadi lebih universal penggunaannya dibanding Sonae, gitu ya. Junbi lebih luas apanya. Untuk bilang persiapan tuh seringnya Junbi, gitu. Oke, lanjut. Kita masuk ke pola kalimat sekarang. Nah, kata kerja bentuk T, ya, ditambahin arimas, T arimas. Nah, gitu ya. Nah, ini untuk perbuatan dari seseorang untuk suatu tujuan. Nah, kemudian menyatakan bahwa akibat atau hasil dari perbuatan itu sedang berlangsung, gitu ya. Jadi, masih sama nih. Bentuk T itu untuk sesuatu kegiatan yang sedang berlangsung, gitu ya. Nah, tapi sekarang yang sedang berlangsung itu adalah akibat atau hasil dari perbuatan yang dilakukan gitu. Sekarang akibat atau hasilnya itu yang sedang berlangsung itu ya, teorimas. Nah, kata kerja yang digunakan berupa kata kerja transitif. Oke, saya udah sempat jelasin transitif intransitif. Sudah. Udah ya. Oke. Catatannya juga masih ada ya, gitu ya. Nah, itu dibaca lagi tuh. Transitif itu apa, intransitif apa. Nah, sekarang pakai kata kerja transitif. Nah, sekarang ya. Yang berarti perlu ada subjek, ada pelaku aktivitasnya nih sekarang di transitif. Gitu. Dan biasanya transitif pakainya partikel O biasanya seperti itu ya. Nanti kita lihat. Kemudian, nah ini ada partikelnya macam-macam nih ya. Kita lihat. Ya kan. Pertama, Sukue no ueni memo ga oite arimas. Di atas meja diletakkan catatan. Nah, gitu ya. Sukue itu meja. Ue di atas ya kan. Sukue no ueni memo ga oite arimas. Kemudian Karenda ni Kongetsu no Yotega Kaite Arimas. Pada kalender ditulis rencana bulan ini. Gitu ya. Oke, jadi dua-duanya itu apa? Jadi kan yang satu menaruh menaruh catatan. Nah, sampai sekarang catatannya masih ada di atas meja kan? Nah, itu maksudnya. Ya kan? Hasil dari akibat menaruhnya itu, menaruh memo. Nah, ada memo di atas meja. Sampai sekarang pun mungkin masih ada tuh memo di atas meja, gitu ya. Kemudian yang kedua, pada kalender ditulis rencana bulan ini. Ya, karena udah ditulis di kalender, ya kan? Ini ingat kata kerjanya nih. Kata kerjanya menulis kan, KIT, ya kan? Sampai sekarang di kalender pun masih ada tuh ininya, apanya? Rencananya gitu kan, tulisan-tulisannya tuh masih ada sampai sekarang di kalender. Nah gitu ya, itu hasil atau akibat dari perbuatan yang tadi dilakukan gitu ya. Nah seperti itu masih ada tulisannya di kalender ya, maksudnya gitu. Kemudian yang kedua, kalau kata bendanya diangkat sebagai topik, makanya jadi partikelnya pakai wa. Oke, kita lihat memo wa doko desu ka. Nah ini untuk biar lebih singkat aja gitu ya. Tapi harusnya sih tetap pakai memoa gitu ya. Memoa sukueno ue ni oite arimas gitu ya. Diletakkan di atas meja memonya gitu ya. Kemudian kita lihat lagi Kongetsu no Yotewa. Nah, ini ya untuk sebagai topik nih ya, sebagai diangkat sebagai topik Kongetsu no Yotei ya kan. Rencana bulan ini nih ya gitu. Karendani kaite arimas. Nah, seperti itu. Oke. Hmm. Nah, ini ada untuk bilang perbedaan antara T imas dengan T harimas. Nah, ingat ya, kalau T harimas itu biasanya berarti akibatnya atau hasilnya, ya kan, sampai masih berlangsung, ya kan, seperti itu. Akibat dari atau hasil yang dihasilkan dari kata kerja yang bentuk T tadi nih, gitu ya. Oke, kita lihat kalau jendelanya ditutup, ya kan, jendelanya ditutup madoga shimete arimas, ya kan. Ingat
akibatnya sampai sekarang masih terjadi tuh, jendelanya tertutup seperti itu ya. Nah, kalau di sini dia cuma mau jelasin Madoga Shimate Imas, jendelanya tertutup. Nah, kayak gitu ya. Tapi kalau yang di sini Shimate berarti dia itu apa namanya? Ntar kita buka catatannya. Ditutup. Hmm. Oke, kalau yang nutup, yang si Memas tadi menutup, dia kata kerja transitif tuh, ya kan? Nih, kita fokus yang di sini. Ini dan ini, gitu ya. Nah, kalau yang apa namanya? Si Memas, ya kan? Si Memas menutup, ya kan? Si Memas, si Memas. Nah, ini kata kerja transitif, ya kan? Nah, ini yang dipakai dah. Ini kan persis ya, kata kerja transitif nih. Oke. Nah, sedangkan kalau si mate ini yang satu lagi, yang fokus pada apanya? Fokus pada hasilnya doang yang terakhir, keadaan yang terjadi, gitu ya. Jendelanya tertutup. Nah, kayak gini. Persis sama nih kayak ini. Nah, Madoga Sima Simate Imas. Nah, Simate Imas gitu ya, betul. Nah, gitu ya. Fokus pada hasil atau keadaannya doang. Kalau yang intransitif, yang satu ini, yang tertutup ini, gitu ya. Gitu. Kalau Madoga Shimete Arimas, jendela ditutup, biasanya ada pelakunya nanti di depannya. Gitu. Seperti itu, oke? Nah, ini nomor di bawahnya ada lagi nih penjelasannya. Gitu ya. Kalau Teimas tuh ya kan, sama nih. Kayak gitu ya. Simarimas. Nah, Simemas. Nah kan, nomor 5 itu kata kerja transitif. Dia tuh, Simemas, ya kan. Pasangannya sama eh Tearimas yang ini. Nah, ini bikin catatannya agak rancu soalnya ini, ya kan? Si Marimas bentuknya sama Teh Imas. Kalau yang si Memas barangnya sama Teh Arimas gitu ya. Ini satu sama satu ini. Ini yang kedua. Ini sama yang kedua. Oke, bingung kan ini kalau lihat catatan gini doang takutnya bingung kan. Yang nomor 5 itu lihat catatan yang ini lagi saya gitu kan. Kuncinya adalah fokusnya pada hasilnya doang nih, keadaan yang terjadi. Nah, kayak gini ya, intransitif. Nah, seperti ini. Dia nggak perlu ada namanya si pelakunya. Ini nggak perlu ada ini ya, gitu ya. Ini nggak perlu ada, gitu ya. Kita lihat lagi di sini. Sedangkan kalau yang transitif, transitif itu yang mana? Si Memas, yang kedua ini yang nomor 6 gitu ya. Si Memas. Itu harus ada siapanya. Bisa Watashi kah? Bisa orang lain kah? Gitu ya. Seperti itu. Harus ada orangnya yang melakukan jendelanya ditutup sama siapa. Nah gitu ya. Intinya di situ. Jendelanya ditutup sama siapa. Harus ada orangnya biasanya. Kayak gitu. Oke. Cukup bingung atau cukup jelas? Jadi kesimpulannya, Hmm? kalau Teh Arimas itu Hmm? ada pelakunya, Sensei, Ya. karena perbuatan yang disengaja. Terus kalau TI Mas itu hanya mengungkapkan sebuah hasil mau sengaja mau enggak gitu ya, Sensei. Hmm. Jadi fokusnya pada keadaannya doang. Keadaannya tertutup. Udah.
Kalau ini jendelanya ditutup, nah ditutup biasanya ada orangnya, ada pelakunya. Siapa yang nutup nih? Gitu. Itu seperti itu. Oke, lanjut. Gak apa-apa, pelan-pelan dulu ya. Oke. Nanti kita diulang aja videonya gitu ya. Kalau kurang jelas, diulang lagi. Baca lagi. Gitu. Lanjut, yang kedua, kata kerja bentuk T. Nah, ini teokimas gitu ya. Nah, ini biasanya menyelesaikan aksi atau perbuatannya yang diperlukan sampai dengan waktu tertentu gitu ya. Seperti itu. Jadi, ada batas waktunya biasanya gitu ya. Kita lihat Ryoko no Mae ini. Nah, sebelum jalan-jalan nih, ya kan, Kipuo kate okimas. Gitu. Jadi ada batasannya nih, ya kan? Kita sebelum jalan, sebelum wisata, jadi mesti beli tiket dulu, ya kan? Te okimas, gitu ya. Kalau nggak beli ini, ya nggak bisa dong jalan-jalan, gitu. Gitu, nanti ditangkap, gitu kan? Seperti itu. Jalan-jalan, mungkin jalan-jalan naik kereta, jalan-jalan naik pesawat, gitu kan? Seperti itu. Nggak ada beli tiket dulu, ya nggak bisa dong, kayak gitu ya. Nah, ini ada batasan waktunya berarti. Itu dia, dibatasin. Kemudian Sugino Kaigi Madeni. Nah, udah jelas nih ada Madeni nih di sini. Ada batas waktu. Ingat aja partikel Madeni ini tuh sangat cuma satu artinya. Sampai batas waktu itu. Nah, gitu ya. Sugino Kaigi Madeni. Naniyoshite Oitara ii desu ka? Nah, apa yang harus saya lakukan sampai dengan rapat berikutnya? Gitu ya. Naniyoshite Oitara ii desu ka? Gitu kan. Kono shirio yonde oite kudasai. Nah, tolong atau saya harap kamu bisa baca dulu nih. Nah, dokumennya gitu, materi shirio gitu. Oke, lanjut. Kemudian yang kedua. Nah, dia ada dua nih artinya gitu ya. Yang kedua itu menyatakan bahwa menyelesaikan kegiatan yang diperlukan untuk persiapan aktivitas selanjutnya gitu ya. Kayak gitu. Contohnya nih, Hasami Sukatara. Nah, kalau makai gunting tuh ya, tolong balikin ke tempat semula. Motono, nah ini ke tempat awalnya gitu ya, moto. Motono Tokoroni, Modoshite Oite Kudasai. Nah, Modoshite mengembalikan. Modoshite, Modosu. Oke, kata kerja kelompok satu, Modosu nih. Motono Tokoroni, Modoshite Oite Kudasai. Nah, gitu ya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, nah, menyatakan akibat dari mempertahankan suatu keadaan. Nah, gitu ya. Kita lihat, nah, ini tadi pakai sono mamani nih, ya kan? Asta kayak giga hari maskara karena besok ada rapat. Isua kono mamani site oite kudasai. Kursinya biarin begitu aja. Nah, gitu. Ini kalau kalian nemu nani-nani no mamani, ini artinya tuh biarin gitu aja keadaannya. Gitu. Ini mungkin sering juga nih keluarnya soalnya mamani. Isono kono mamani site oite kudasai. Tolong biarin gitu aja. Nah, kalau bahasa lisan, nah ini sering ya. Teokimas sering berubah jadi tokimas. Kayak gitu ya. Sokoni oitoite. Nah, oite, oite sebenarnya. Oite, oite itu. Gitu kan. Harusnya kan oite, oite nih. Kan kayak pengulangan gitu ya. Jadi sono oito ite. Nah gitu ya. Sono toite. Oito ite kudasai. Tolong letakkan di situ saja. Oke. Saya bikin nggak ya yang to ini? Harusnya sih ada. Nah, kan seperti ini. Sama juga nih, kayak gitu ya. Nah, ini yang tadi dibilang nih, yang di apa? Teoku, ya kan? Teokimas ini sering jadi Tokimas doang, gitu. Teoku, jadi Toku ini nanti nih, kayak gitu ya. Nah, ini nanti di N3 ada dibahas lagi nih sebenarnya, tapi persis sama sebenarnya, gitu. Makanya ini kayak ngulang, hilang. Hmm. Ini. Nah, sama, persis sama tadi penjelasan itu. Melakukan sesuatu terlebih dahulu untuk persiapan atau keperluan di masa depan. Nah, gitu ya.
Nah ini persis sama kayak tadi, udah benar-benar nggak ada bedanya ini kayak gitu ya. Cuman ini saya kasih contoh-contoh kalimat yang banyak kayak gitu ya, seperti itu. Gitu nih dari kou gitu ya, jadi katoku gitu ya, katokimas gitu kan. Tapi konsepnya persis sama kayak yang di sini gitu. Teoku yang ada di sini nih, teoku. Nah, sama ini persis gitu. Hmm. Tolong siapin materi terlebih dahulu. Nah ini yang tadi dipakai nih. Ya kan? Tolong konfirmasi waktunya terlebih dahulu. Oke, lanjut. Setelah Teoku ada Mada. Nah, Mada. Bentuknya positif. Gitu, kalau Mada. Oke, saya lupa. Ada satu lagi, nanti mirip dengan Mada, tapi nanti dia bentuknya negatif. Oke, saya cari dulu. Mada. Nggak ada. Oke, belum ketemu. Nanti. Nanti ada. Mirip dengan Mada, masih, tapi nanti jadi negatif ya. Kayak gitu ya. Oke, kita bahas dulu Madanya. Mada Amega Futeimas, masih turun hujan gitu ya. Masih ini artinya Mada. Kemudian Dogu. Dogu itu alat-alat gitu ya, Dogu. Doguo Katazuke Mashoka. Nah, Doguo Katazuke Mashoka. Nah, Mada Sukate Imaskara karena masih dipakai. Sonomamani Site Oite Kudasai. Tolong biarin gitu aja. Gitu. Mada ini artinya masih gitu ya, dan menyatakan ya kegiatannya masih berlangsung gitu. Mada ini sering nih. Biasanya di awal-awal kalimat nih kayak gini nih, mada. Nih kayak gini. Di awal paragraf, di pertengahan kalimat gitu ya, mada. Udah kayak sering. Kemudian toka. Nah, ini toka tadi udah saya jelasin ya. Toka itu artinya kayak mirip ya gitu ya, atau gitu ya, seperti itu. Partikel plus mo. Nah, ini ya gitu ya. Apa namanya, udah belajar nih kan dari video YouTube itu gitu. Biasanya nih nggak bisa digabungin sama yang kayak gini nih. Ya kalau misalkan jadi gitu ya, biasanya nya hilang gitu ya. Dokomo ikimaseng gitu ya, apalagi nih. Hokanimo iroyoro ona arimas, seperti itu, masih ada macem-macem gitu ya. Oke, apalagi ada lagi nggak ada, sampai situ dulu berarti. Cukup jelas penjelasannya. Halo. Iya, Sensei. Mm-mm. Cukup banyak nih soalnya ya. Ngejelasinnya sampai sejam sendiri soalnya. Gitu. Oke, kita coba dulu dibaca contoh-contohnya. Sekalian nambah-nambah kosakata karena kosakatanya akan banyak yang baru soalnya nih. Silakan, Muti. Ya, Sensei. Ada suaranya, Sensei? Ada. Hah? Oh, satu ya. Hmm. Kobang ni Machino. Kobang ni Machino cik juga hate arimas. Hai, artinya? Eh, peta Kobang kantor pos. Di Hmm. di pos polisi Mm-mm. ada peta kota. Iya betul. Kobang itu Eh, pos polisi ya. Kobang itu biasanya pos polisi yang kecil. Nah, gitu ya. Nanti ada pos polisi, bukan pos polisi lagi, kantor polisi yang gede gitu ya. Itu beda lagi. Kayak Satsukang nanti ya, kantor polisi. Nah, Kobang itu biasanya
kayak ruko gitu ya, kecil gitu ya tempatnya. Seperti itu. Biasanya polisinya cuma naik sepeda kalau di Kobang, nggak ada mobilnya. Gitu. Ya kecuali di desa ya. Kalau di desa Kobangnya ada pos polisinya ada mobil. Tapi kalau di kota biasanya Kobang, nah, polisinya cuma dimodalin pentungan sama itu apa sepeda biasanya. Gitu. Cizu map gitu ya. Lanjut dua, muti lagi. Hmm, Ryokono. Ryokono maini. Intaneto de iro-iro shirabete okimasu. Mhm. Oke, enggak Hmm, suka kayaknya. Nah, sebelum ber eh terjemahannya kan saya hmm, hmm, sebelum ke wisata sebelum saya berwisata. mencari mencari tahu di internet. Mm-mm. Oke, saya nyari dulu nih macam-macam ya di internet gitu ya. Jadi survei dulu nih mau kemana gitu ya, atau tiketnya gimana, yang nyari yang paling murah gitu ya. Lanjut, tarik bawahnya satu, Ichi. Eki no atarashi toire omoshiroi desu ne. Eso desu ka? Kabe ni hanaya doubotsu no e ga kaite arun desu. Mm-mm. Eki no toilet stasiun toilet baru di stasiun Mm-mm. bagus. Menarik, Omoshiroi. Bagus. Menarik ya. Hmm. Hmm, benar. Menarik Benarkah? lah. Terus. Terus di dindingnya Mm-mm. ada lukisan bunga dan hewan. Mm-mm. Oke, betul. Lanjut, dua, tarik. Hmm, serote serotepu serotepu wa doko desu ka? Mm-mm. Hikidashi ni shimatte arimasu yo. Mm-mm. Serotepu serotepu Mm-mm. eh itukah yang Haji buat lubang serotepu Selotip. selotip. Hmm. Selotip. Gimana selotipnya? Mm. Hikidashi itu tadi Laci. eh, Laci laci. meja. Mm-mm. Mm-mm. Di dilaci dilaci di dalam laci Iya. Ada di dalam mate laci itu. Nah, gitu. Mm-mm. Lanjut. ya. Tiga, Moti. Reigetsu no Sucho desu ka? Hoteru o yoyaku shite okimashou ka? Onegai shimasu. Mm-mm. Reigetsu bulan depan. Mm-mm. Perjalanan dinas bulan depan. Gimana saya pesankan hotel? Mm-mm. Ya, tolong ya. Mm-mm. Betul. Gitu ya. Oke. Mengenai perjalanan dinas bulan depan nih, gimana kalau saya pesanin hotelnya dari sekarang? Onegaishimasu. Nah, iya. Lanjut, empat. Tarik. Sasami o tsukatara moto no tokoro ni modoshite aite kudasai. Hai wakarimashita. Eh, karena guntingnya antara guntingnya dipakai moto tokoroni moto ya. Mm-mm. Moto tokoroni tempat moto tadi aite kuda saya letakkan oite kuda saya letakkan modusite
Kembalikan. Hmm. Tolong kembalikan ke tempatnya. Mut Mm-mm. Oke, ini ya. ini cuman ini nih tadi nih yang kurang tepat nih. Diterjemahin lagi coba ininya. Yang depannya. Tesukatara. Tesukatara. Heeh. Gimana? Tesukate. Tesukate. Mm. Ini pola kalimat yang untuk bilang kalau sudah. Ini ada Hmm. bentuk tak soalnya nih. Bentuk tak itu bentuk lampau gitu ya. Kalau kamu udah pakai gitu ya. Nani nani tara gitu ya. Kalau kamu sudah gunakan guntingnya, nah gitu ya. Itu dong sih yang kurang tepat terjemahannya. Oke, belakangnya udah bagus tadi. Nah, depannya kurang nih. Tara itu artinya udah, udah terjadi gitu. Misalkan kalau kamu udah pakai gitu ya, seperti itu ya. Kondisinya kalau kamu sudah menggunakan gunting, nah gitu ya. Oke, lanjut 5 Muti. Hmm. Shiroi, eh, Shiryo o katazuka mo ii desu ka? Ah, sono mama ni shite oite kudasai. Mada sukate imasu kara. Mhm. Eh, Shiryo katazuka mo ii desu. Hmm. Bolehkah saya rapikan dokumennya? Ii desu, iye sono. Oh, mama ya tadi mama ni site biarkan. Tidak, Mhm. jangan gitu ya. Biarkan saja begitu. Biarin gitu aja. Karena masih dipakai. Oke. Kata Zukete mo ii desu ka? Nah, Shiryo o kata Zukete mo ii desu ka? Hmm. Ini dokumennya boleh saya rapiin nggak? Nah, jangan. Biarin aja gitu aja. Nah, soalnya masih dipakai. Oke, lanjut. Oke. Yang CD 13 dengerin sendiri di rumah bisa ya? Bisa. Oke. CD 13. Oke. Oke, coba nanti didengerin dulu CD 13 gitu ya. Nah, ini dia tentang intinya adalah hijau bukuro yang tadi saya bilang gitu ya. Kalau di Jepang tuh setiap rumah minimal satu punya tas darurat namanya nih. Gitu ya. Isinya macam-macam. Ya kan kayak yang tadi saya sebutin tadi. Makanya tadi nggak saya skip tuh tadi tuh. Saya jelasin satu persatu kayak gitu ya. Gitu. Karena emang di Jepang rawan bencana, makanya rumahnya tuh diwajibin untuk minimal satu punya tas ini nih. Jadi kalau benar-benar darurat, tas itu doang udah dibawa, udah kayak gitu. Seperti itu. Yang lainnya udah tinggalin aja udah. Gitu. Yang penting kan selamat dulu nyawa biasanya. Sama ini perlengkapan ini udah satu. Gitu. Udah jadi satu ini. Itu disiapin biasanya di depan gengkang biasanya. Kayak gitu. Keluar langsung ambil selesai udah gitu ya. Kayak sepatu gitu kan langsung pakai udah nggak ada lagi yang dibawa udah kayak gitu. Oke, kayaknya itu dulu deh gitu ya. Nanti ya PR-nya ini dulu aja nih. Apa dengerin ini kaiwanya ini dulu gitu ya. Sama coba Renshu-nya dibaca lagi Renshu-nya gitu ya. Seperti itu.
Untuk range UB-nya berarti nanti kita 2 hari lagi ya, kayak gitu ya. Hari Jumat aja, gitu ya. Kalau kalian mau ngerjain boleh duluan gitu ya, kayak gitu. Tapi nanti tetap akan saya bahas lagi soalnya, kayak gitu. Karena tadi penjelasannya panjang juga ya, gitu ya. Kayak gitu. Tadi udah cukup jelas belum tuh penjelasan tadi? Saya jelasin. Kalau nggak jelas, nanti tanya aja ya, gitu ya. Jangan sungkan-sungkan kalau nanya, gitu ya. Seperti itu. Oke, ada lagi pertanyaannya? Udah, Sob? Halo? Belum ada Sensei. Hmm. Tari, ada pertanyaan? Tidak ada, Sensei. Ya, oke. eh saya kalau ngasih PR kebanyakan nggak? Enggak, Nah, enggak kalau tahu. putih gimana? Kadang saya lupa kirim Sensei tapi ngerjain. Oh gitu ya, oke. Iya, soalnya yang ngirim tuh itu lagi orangnya. Kalau nggak Tari, aja, gitu kan? Gitu. Makanya saya bingung. Ini yang lain takutnya mereka pada nggak ikut kelas karena nggak ngerjain tugas gitu maksudnya. Gitu. Kalau saya sih orangnya ya, kamu ngerjain tugas nggak ngerjain tugas, masuk masuk aja gitu kan, kayak gitu. Seperti itu. Takutnya sih karena nggak ngerjain tugas pada bolos-bolos gitu, ya kan? Jadi saya bingung juga gitu kan. Sayang maksudnya kalau kagak masuk gitu kan. Kecuali gak masuknya karena kayak lembur kerja ya itu mau nggak mau ya nggak bisa diapa-apain dah ya. Kayak paling minimal nonton rekaman kelasnya aja gitu seperti itu. Gitu. Takutnya karena Hmm. ada kelas sebelah ngerjain PR sakit. Iya, ya kan? Karena kan sambil kerja juga kan, gitu kan. Yang jam 9 tuh, yang jam 9 sampai jam 10 gitu kan. Sakit. Beberapa, 3 bulan terakhir ikut kursus rajin, 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 sakit. Sering banget masuk ke puskesmas berobat. Gitu kan, aduh. Masa bilangnya gara-gara ngerjain tugas, Sensei? Hmm. Ya, jadi eh, dia dia anaknya ambisius juga sih. Anaknya ambisius Oh, juga. Jadi dia tuh selain ikut kelas saya nih, gitu kan, dia ada kelas ini juga, kelas Mandarin juga, gitu kan. Ya udah ya, itu kan oh, ininya dia ya, apa ambisinya dia, gitu kan. Ya udah, kalau saya sih, makanya kadang ya gimana ya, gitu kan. bulan itu ya. Iya gitu. Hmm. Rajin sih, anaknya rajin juga, gitu kan, ngerjain terus, cuman gitu. Eh, Kayak kemarin seminggu kemarin nggak ada kelas ya kan tuh, yang jam 9 malam kan. Karena anaknya sakit. Iya. Sembuh, Kak. Malah jadi nggak ini kan, nggak ikut kelas jadinya kan. Gitu ya. Udah. Iya makanya saya mikir ya, apa jangan-jangan kebanyakan saya ngasih tugas gitu ya. Kayak gitu kan. Padahal kan saya ngasih tugas sebenarnya kan dari buku Mina juga ya, iya kan. Kalian mau ngerjain yang misalkan ditulis di sini pun ya nggak masalah gitu kan. Kayak dari PDF-nya gitu maksudnya. Nggak perlu ditulis ini ke buku lagi gitu kan. Kalau mau ditulis buku ya silahkan ya nggak masalah. Itu kan maksudnya kan belajar buat diri sendiri sebenarnya gitu kan. Kayak gitu. Ya, Sensei. Hmm, Kalau tari, karena tari itu apa sulit tidur, jadi tari hmm, pergunain buat hmm, ngerjain. hmm, hmm. Sulit tidur ya. Iya iya. Tapi ya nggak tahu sih. Tapi kalau menurut saya romajinya tuh kagak usah ditulis romaji. Kalau justru menurut saya lebih baik kamu tulisnya kanjinya gitu. Kanjinya Gitu. yang ditulis. Iya, bukan romajinya. Karena nanti kalau ujiannya ya kan Gitu. kita lihat 2023 gitu kan. Yang keluar tuh begini soal-soalnya. Tuh, kagak ada romajinya gitu ya.
Baik, tari Mm-mm, coba. lebih baik kanjinya gitu. Tapi masalahnya takutnya karena saya belum ajarin nanti bingung kan nulis kanjinya gitu kan. Kayak gitu. Ya carinya di sini berarti di Akebi gitu kan. Contohnya kayak Junbi tadi ya. Ini kan Junbi kan susah nih kanjinya nih. Kalau mau belajar ya kamu lihat aja di sini yang titik tiga gitu ya. Stroke order. Nah, cara nulisnya begini, satu, dua, tiga, ikutin dah tuh. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 gitu ya. Gitu. Tapi kan balik lagi nih, saya cuma ngingetin, kamu tuh nggak perlu bisa menghap, nggak perlu bisa menulis. Gitu. Saya ingetin lagi sekali lagi, kamu tuh nggak perlu bisa menulis. Yang penting kamu tuh paham bahwa, oh ini kanji ini tuh dibacanya Jun sama Bi gitu kan. Kayak gitu. Kamu lebih baik memahami yang kunyomi onyominya nih di sini nih. Gitu ya. Dan kalau bisa lihat langsung yang kayak gini, kayak bacaan gitu nih. Gitu apa mau saya kirimin nih, gitu ya, buat latihan-latihan gitu ya, seperti itu. Boleh juga, gitu. Kalau saya sih udah mulai dikit-dikit saya cicil-cicil nih, ya kan, buat nanti kalian latihan untuk JLPT nih, gitu kan. Kayak pemahaman bacaan pendeknya, gitu kan. Yang udah udah saya kurang-kurangin nih kanji-kanjinya nih, gitu kan. Bukan kanjinya, furigananya, sorry. Jadi kayak gini nih udah saya nggak pakai nih. Kanji-kanji N4 rata-rata udah saya ilangin nih. Udah kalian mesti bisa baca nanti gitu ya. Seperti itu. Tapi mungkin kayaknya ini setelah bab-bab 40 kali ya kita baru masuk ke sini gitu ya. Kita coba dikit-dikit kita ya. Latihan dokai gitu ya. Kemudian latihan-latihan lain JLPT-nya seperti itu kayak gini nih. Nah, gitu ya. Gimana? Udah mau mencoba nggak nih bulan Juli? Juli 2026 tes JLPT. Ya JLPT dicoba. Ya, N4. Hah? mm-mm. Gimana? Nanti. Iya, iya, Sensei. Hah? Iya. Heeh, gitu. Kalau Muti gimana Muti? Kalau saya mau coba JFT dulu, Sensei. Oh JFT. Oh ya, yang kemarin yang itu Muti ya? Iya, yang kemarin gak jadi. Yang kemarin nggak jadi. Terus akhirnya? Eh, tapi uangnya nggak dikembaliin, cuma buat nanti kalau buat daftar lagi katanya gitu. Oh gitu. Oke. Uangnya nggak dikembaliin, tapi Iya, buat ntar jadi daftar lagi. iya jadi masih di admin Oh gitu. Tinggal di mana Muti? Lupa sih. di Karawang, Sensei. Oh Kerawang. Oh ya di Jakarta ya. Yang waktu itu cerita ya. Iya, di Satrio. Ini malah dekat rumah saya hujannya. Ya, Sensei. Iya. Oke oke. Iya. Boleh tuh. Ya nanti kalau saya samperin ke tempat hujannya juga bisa itu orang dekat dari saya. Gitu. Baik, Sensei. Nanti saya kabarin kalau jadi. Iya. Terus kelasnya gimana? Kelas GFT-nya tuh? Masih ada lagi apa gimana? Eh, masih jalan, Sensei. Cuma di Eh, hari weekend aja, Sabtu Minggu. Oh, di hari Sabtu Minggu doang kelas Iya, GFT-nya. Oke, iya, itu Sensei. diajarinnya apa aja? Eh, ke Irodori, Mm-mm. tapi masuknya kayak Mm-mm. lebih ke ini, Sensei, kosakata di Kotobanya. Mm-mm. Kosakata di Kotobanya. Iya. Bukannya Irodori itu ini banyaknya shadowing, listening, terus suruh ngomong gitu kan? Enggak? Atau gimana? Belum ke sana, Sensei. Jadi Berarti eh, pakai yang mana tuh? Irodori yang mana? masih yang pink. Masih yang pink, Iya, yang dasar banget. yang dasar banget. Kan sebelum orange tuh ada yang pink, ada yang Eh, kuning. ini yang satu. Berarti starter Sebelum kali ya. Oh, bukan juga. Ini yang kedua justru ya lah.
Oke, itu yang kedua. Yang starter yang mana ya? Oh, ini kali ya. Ini. Iya, sensei. Oh, ini yang dasar banget, guys. Ini yang dasar banget. Udah sampai nomor halaman berapa ya? Ini setara -1 masih ini. Iya, betul sensei. Hmm. Halaman? Mana apa ya? Saya lupa. Hmm. Atau bab berapa gitu. Ada di. Tapi masih di sini gitu ya. Iya, sensei belum belum naik. Jadi dijelasin satu-satu gitu. Ini sake, ini hongshu gitu. Apa gimana? Jadi setiap weekend tuh ada kayak dikasih soal. Hmm. Kasih soalnya tuh jadi mereka tuh kayak bikin link gitu sensei. Hmm. Nanti kita isi, nah hasilnya dilihat itu soalnya di situ. Oh gitu. Jadi Ya per, lebih kayak tes gitu ya. iya betul sensei. Jadi bukan ngajarin bukunya, tapi tes-tes terus. Iya, Oh, bukunya kamu pan, kamu baca sendiri aja gitu kan? ya panduannya dari buku. Jadi mereka yang ngasih soal-soalnya kayak gitu. Heeh. Jadi pas ketemu di hari Sabtu Minggu berarti ngapain? Ngerjain soal doang. Online sensei. Online sama kayak kita gini. Iya sama online. Hmm, oke. Iya, iya. Kalau saya sih dulu kagak belajar yang beginian nih soalnya. Maksudnya yang A1, yang starter ini yang warna pink ini saya nggak belajar. Langsung ke Langsung masuk coding. ke yang ini. Nah, ini yang Shockyu 1 ini. Mm-mm. Gitu. Karena kan anggapannya ya kalau kamu belajar yang itu yang ini maksudnya kan ya kamu sama aja belajar dari buku Mina gitu. Sedangkan kalau saya kan buku Mina 1 2-nya udah habis duluan tuh dulu 50 bab baru masuk Irodori. Kalau saya dulu begitu belajarnya gitu. Nah, kalau masuk sini lagi ya ngulang lagi. Tapi sejujurnya sih bagus juga sih. Karena untuk yang Irodori ini ketika saya buka-buka lagi gitu ya. Wah, gila ternyata ini bagus juga ya karena banyak kosakata-kosakata yang sangat relevan gitu sama kehidupan di Jepang sebenarnya gitu ya. Kalau kamu baca kayak gitu ya, seperti itu. Gambar-gambarnya juga kan lebih bagus kan dibanding buku Iya minang gitu ya. sensei. Gitu. Jadi lebih apa ya? Lebih sangat relevan lah dengan kehidupan yang di Jepang gitu. Nah, ini kayak Gengkang gitu ya. Ada gambarnya benar-benar gambar gitu ya. Kalau saya kan mesti dibantu bantuan Google ya. Masuk ke Google dulu gitu kan karena dari buku minang kagak ada gitu kan jelek gambarnya gitu. Seperti itu. Hmm. Oke, ya kalau nanti pada mau sih boleh juga gitu. Kita buka juga kelas JFT-nya gitu ya, seperti itu. Hmm. Kalau saya sih mungkin rencananya sampai bab 50 kita habisin dulu buku Mina gitu ya. Terus selanjutnya mau masuk JFT boleh ya kan, yang Irodori ini boleh gitu kan, seperti itu. Atau mau latihan soal GLPT juga boleh gitu nanti seperti itu. Kayak gitu. Udah siap aja sih kalau saya mau kalian milih yang mana gitu ya. Tapi mungkin mungkin nanti diselip-selipin belajar kanji sih. Kayak kemarin gitu kita. Yang kayak sebelum buku Mina 1 habis tuh kan belajar kanji dulu kita kan. Nah gitu ya. Kanji N5 kemarin. Nah kayak gitu. Itu kanji N5 jangan dilupain tuh ya. Tarik, muti. Iya Gitu. Karena sensei. nanti saya nggak bahas lagi tuh kanji N5-nya. Tapi saya akan masuk langsung kanji-kanji N4. Iya gitu ya. Udah saya siapin juga soalnya kanji N4 beda lagi. Nah udah banyak lagi nih. Gitu. Tinggal nunggu aja nih. Kita kira-kira kapan nih rame nih. Kalau rame nih baru kita belajarin kanjinya lagi nih. Gitu kan. Satu sesi khusus kanji. Gitu.
Gitu. Untuk latihan soalnya sih belum banyak ya. Saya belum sempat bikin lagi tuh. Kanji. Kanji N4. Baru 30-an soal. Aslinya mah banyak banget ini. Itu ya ada 500-an nanti. Kayak gitu. Kemarin kan cuma 200 tuh. Nah, ini kira-kira 500 600-an nih nanti. Kayak gitu. Karena Kanji kombinasinya baru. udah sangat banyak. Hah? Kenapa? Kanji tambahan yang baru, Sensei. Iya. 500 itu yang baru, yang belum dipelajarin kemarin. Kalau kanjinya doang, kanji satuannya, ini yang di sini nih, ini kanji kesatuan nih, yang ada di Mm-mm. sini, ya kan di AKB saya nih. Kalau kanji satuan itu cuma 178. Hmm. Kanjinya satuan 178 kanji doang nih. Kalau kemarin kan kita kanji yang 5 tuh ada 104, ya kan? Tapi kotoba itu kosakatanya, gitu kan? Kok kosakata tuh maksudnya jadi banyak nih, ada Hmm. gabungan-gabungan kan. Yang kemarin kita Ya. kerjain tuh kotoba tuh kemarin, gitu ya. Itu namanya kotoba, kosakata. Nah, kalau kanji kan biasanya cuma satuan kayak gini nih. Tuh, belum Oh, digabungin iya. sama yang lain. Gitu kanji, gitu ya. Nah, nanti kanji N4 nih dari 178 gitu ya. Itu nanti beranak lagi tuh. Nah, beranaknya jadi apa? Jadi berapa? Sorry. Itu kalau nggak salah kayaknya nggak 500 sih, kayaknya lebih sih. Kita lihat aja N4. Ada 1.500, sorry. Ada 1.500. Nah, gitu ya. Kemarin nih ada 800 harusnya nih. Tapi nggak semuanya saya kasih. Kenapa? Karena kayaknya yang lain nanti ini aja lah gitu ya. Di N4 aja. Karena nanti kosakata kanji-kanjinya tuh kalian belum pelajarin. Kalau saya kasih yang di N5 kemarin nanti pusing gitu kan. Makin lama lagi gitu ya. Makanya nanti mungkin saya masukinnya ke N4 aja nih gitu ya. 1.500-nya. Gitu. Kanjinya sih ya cuma 178, 180 ya kira-kira segitu. Kanji satuan. Tapi kosakatanya 1.500 nanti banyak gitu ya. Seperti itu. Karena ini kan banyak banyak kombinasinya nih kayak ini iro. Nanti jadinya dia banyak nih. Ya kan iro kan artinya warna. Bisa apa aja? Bisa jadi cairo. Cairo kalian udah bisa belajar nih cairo. Warna warna coklat gitu kan. Seperti itu. Kemudian ada Akairo, warna merah, gitu kan. Aoiro, warna biru nanti. Dari warna biru aja kosakatanya udah banyak kan. Warna kuning, warna merah, warna biru, warna hijau, udah 4 tuh. Ya kan, padahal warna banyak kan. Gitu kan. Saya cuma ngajarin paling berapa? Paling 10 warnanya nanti. Gitu. Yang lainnya nanti ya seiring berjalannya waktu kalian belajar sendiri nanti gitu warna-warnanya. Yang penting hero warna aja gitu kan. Gitu. Lagi banyak nih. Ya kan? Ini kayak Cizu gitu kan. Dari Cizu aja bisa jadi Cikyu, bumi, ya kan. Jishin, gempa bumi, ya kan. Ciiki, area, region, wilayah, ya kan artinya. Tochi, tanah, nah gitu kan. Atau wilayah lagi artinya. Cizu, map. Nah, ada 1, 2, 3, 4, 5, ya kan. Kemudian yang keluar aja Cikatetsu 6 tuh. Ciho 7, Cijo 8, ya kan. 8 kemudian itu biasanya sih 8 dulu sih. Yang lainnya mungkin nanti kalau ada lagi ya. Nah, kayak gitu. Dari satu kanji itu beranak 8 tuh. Dari satu kanji beranak 8. Bayangin dari 178 kalau 5 aja satu kanjinya beranak 5 aja. 178 kali 5. Nah, ya segitu. Itu 5. Tadi aja kita udah nemu 8 tuh. Gitu kan. Nah, itu dia. Yang bikin banyak tuh di situnya. Kombinasi-kombinasi dari si kanji ini nanti. Ega, gitu kan. Ega, ya kan. Ega kalian udah tahu nih Ega. Ega film. Nanti jadi Gaka, ya kan. Jadi Gado.
Jadi mangga, ya kan. Nah, tapi kalau mangga sih nggak sekejam ini. Ini soalnya mangnya nih kanji N1 sih, belum sih. Gitu. Apalagi tuh? Doga video. Nah, ini udah pasti harus dipelajari nih, Doga. YouTube, YouTube Doga, YouTube video. Nah, Doga. Gameng itu layar. Layar handphone kalian tuh gameng namanya, gameng. Nah, layar handphone, layar TV, ya kan, layar komputer, gameng. Nah, ini udah mesti harus pelajarin nanti. Gitu. Udah banyak tuh, satu, dua, tiga, kang, ya kan, bioskop, empat, ya kan, lima, kayak kaku, belajar juga kalian, artinya rencana, ya kan. Udah tujuh, nah itu mungkin tujuh tuh, itu dulu, tujuh. Kasitsu, nah, kualitas kualitas film, kualitas video, nah belajar juga nih, udah empat juga, udah delapan, beranak delapan lagi, iya deh, banyak deh pokoknya, gitu. Jadi kali delapan tuh jadinya ya, 178 kali delapan, udah ada 800 lebih, 900, 1000 tadi kan, kayak 1500. Nah itu dia, oke kita cicil pelan-pelan nah, nanti. Oke, ada lagi pertanyaannya? Kalau tidak ada, kita akhiri sampai sini kelasnya, Minasan. Kiyomo ichinichi otsukare sama desu. Hai. Arigato sensei, Ya, otsukare sama desu oke. sensei. Ya.